Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Santapan Rohani pada saat hari ini saudara. Doa dan harapan kami Bapak Ibu seluruh para pendengar sehat-sehat, tidak kurang suatu apapun. Dan saya mohon maaf saudara, 2 hari yang lalu kita tidak ada video karena kondisi kurang sehat. Kiranya Tuhanlah yang memberikan kesehatan, semakin memulihkan dan tidak menjadi surut semangat kita untuk memuji muliakan nama Tuhan lewat pendengaran kebenaran firman Tuhan. Saudara, kita baca kebenaran firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 37 saudara. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Anda adalah orang hebat, saudara. Pemenang adalah orang yang berhasil keluar sebagai juara dari suatu pertandingan. Pemenang juga disebut orang yang sukses keluar dari satu masalah. Pemenang adalah orang yang berhasil menghadapi rintangan dan aneka kesulitan. Saudaraku dikasihi Tuhan, singkat kata, pemenang adalah orang yang unggul dalam segala hal. Saudaraku dikasihi Tuhan, kita bukan sekedar pemenang. Anda bukan sekedar pemenang. Firman Tuhan ini memberi predikat, sebutan, Anda lebih daripada pemenang. Bukan sekedar juara, saudara. Anda adalah lebih daripada pemenang. Menang mutlak. Menang dengan gilang gemilang. Tidak berlebihan jika dikatakan Anda adalah orang yang hebat. Haleluya. Seperti apa gambaran lebih daripada pemenang? Saudara, seorang pelari maraton sudah jauh melewati lawan-lawannya dan sudah sampai di garis finish. Penonton bertepuk tangan menyambut kemenangannya. Namun sang pelari tidak berhenti di situ. Ia menoleh ke belakang dan melihat semua lawan-lawannya masih jauh tertinggal di belakang. Maka saudara dikasihi Tuhan, maka dengan kekuatan yang masih ada, ia lari lagi memutari satu lapangan putaran dan sampai lagi ke garis finish untuk kedua kalinya. Semua penonton berdiri dan bertepuk tangan dan mengeluh-elukan dia. Saudara, dia bukan pemenang biasa. Pelari itu telah muncul sebagai lebih daripada pemenang. Saudaraku dikasihi Tuhan, bagaimana kiatnya supaya bisa menjadi lebih daripada pemenang? Yang pertama, harus punya tekad yang membaja, saudara. Arti membaja adalah keras, kokoh, kuat, seperti baja. Baja hanya bisa dikalahkan dengan panas api yang tinggi. Api atau panas biasa tidak mampu membuat baja meleleh atau melumer, saudara. Orang disebut punya tekad yang membaja adalah orang yang tidak mudah kalah, tidak gampang menyerah, tidak gampang menyerah terhadap apapun yang merintanginya. Orang seperti ini tidak akan menyerah, sekalipun berhadapan dengan tantangan yang besar. Orang yang hebat dan sukses pada mulanya adalah orang-orang yang gagal, saudara. Menjadi bahan tertawaan orang, bahkan dianggap tidak waras. Adakah contoh orang yang seperti diuraikan ini, saudara? Salah satu di antara mereka adalah Abraham Lincoln, mantan Presiden Amerika Serikat yang terkenal. Tahun 1832 ia kehilangan pekerjaannya, saudara. Tahun yang sama juga ia kalah dalam
pemilihan untuk menjadi anggota DPR. Tahun 1833, ia gagal total dalam usaha alias bangkrut. Tahun 1835, kekasihnya meninggal. Tahun itu juga tiba-tiba ia mengalami gangguan urat saraf. Tahun 1838, ia dikalahkan dalam pemilihan badan legislatif sejenis DPR juga. Saudara, tahun 1843, ia kalah dalam pemilihan anggota Kongres. Tahun 1848, ia gagal lagi dalam pemilihan anggota Kongres untuk kedua kalinya. Tahun 1849, ia lagi-lagi gagal dalam pemilihan sebagai wali kota. Tahun 1854, saudara, ia dicalonkan menjadi anggota Senat Amerika, namun juga gagal. 1856, ia dicalonkan sebagai wakil presiden, masih juga gagal. Tahun 1858, ia dicalonkan sebagai anggota Senat. Gagal lagi, saudara. Tahun 1860, ia terpilih sebagai presiden, jabatan tertinggi di negaranya Amerika Serikat. Walaupun ia mempunyai banyak pengalaman pahit, tetapi ia tidak pernah putus asa. Bagaimana dengan potret hidup kita? Bagaimana dengan potret hidup Anda, saudara? Sudah berapa kali Anda gagal dalam usaha? Sudah berapa tahun Anda menikah, masih belum juga punya keturunan yang Anda impikan? Sudah berapa lama Anda hidup hemat supaya bisa menabung untuk membeli rumah tinggal, tetapi belum menjadi kenyataan? Sudah berapa lama dan sudah berapa kali Anda pindah pekerjaan untuk meraih kedudukan yang lebih baik, tetapi masih belum berhasil, saudara? Apapun keadaan potret hidup Anda, jangan pernah menyerah dalam hidup ini. Anda dilahirkan untuk memenangkan hidup ini, saudara. Anda dipilih Tuhan untuk menjadi lebih daripada pemenang. Anda adalah orang hebat. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, bagaimana kiat supaya bisa menjadi lebih daripada pemenang? Yang kedua, kita baca dalam Efesus 5 ayat 14. Bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Saudara harus punya keinginan yang kuat. Harus punya keinginan yang kuat. Di mana ada keinginan, di situ ada jalan, saudara. Di mana ada keinginan, di situ ada jalan. Peribahasa ini ingin menyatakan bahwa di mana ada keinginan, di situ ada peluang. Artinya tanpa keinginan tidak mungkin ada kesempatan. Jadi keinginan adalah modal kuat untuk bisa meraih sukses, capai kemenangan demi kemenangan. Kita tidak boleh terus tertidur, saudara. Yang dimaksud dengan tertidur adalah kita diam saja, tidak berbuat apa-apa, hanya menunggu waktu yang lewat, jam, hari, minggu, bulan, bahkan tahun berlalu tanpa karya. Tidak akan terjadi apapun jika kita hanya menunggu. Ayat renungan ini menyerukan supaya kita bangun dari tidur. Kita diminta bangkit dari kematian, semangat dan gairah hidup.
Kegagalan masa lalu tidak boleh menghantui hidup kita terus-menerus, saudara. Saatnya bangkit, waktunya untuk memulai lagi. Tidak boleh ada kata menyerah. Tidak boleh juga ada kebimbangan. Ingat, saudara, bahwa kita lebih daripada pemenang. Kita bukan pecundang. Miliki modal dasar ini, saudara. Jangan putus asa dan tawar hati. Mungkin Anda tidak mempunyai modal yang cukup atau tidak memiliki orang hebat yang menjadi sahabat Anda. Dengar, saudara, Yosua mengganti Musa hanya memiliki Allah saja. Yosua ternyata berhasil membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian. Apa rahasianya, saudara? Yosua hanya memiliki tekad dan keinginan yang kuat. Alkitab menyaksikan berikut ini, saudara. Kuatkan dan teguhkanlah. Kita sama-sama baca Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Yosua 1 ayat 6-7. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Saudara, ayo bangkit dari kematian semangat hidup. Bangkit dari kematian semangat hidup. Jangan ragu-ragu lagi, saudara. Sama seperti halnya Yosua yang minim pengalaman. Ia hanya berpegang kepada perintah Tuhan untuk memiliki keinginan yang kuat. Secara menulis, akhirnya Yosua berhasil memimpin umat Israel sekitar 2 juta orang memasuki tanah perjanjian. Hanya bermodalkan keinginan yang kuat. Yosua bisa, mengapa kita tidak bisa, saudara? Yang ketiga, bagaimana kiatnya supaya bisa menjadi lebih daripada pemenang? Kita baca kebenaran firman Tuhan Amsal 14 ayat 29. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Bagaimana kiatnya supaya bisa menjadi lebih dari pemenang? Yang ketiga, harus sabar dan bisa mengendalikan emosi. Orang dunia punya pepatah, sabar itu subur, katanya, saudara. Yang artinya, orang sabar itu orang yang akan meraih sukses. Saudara, sabar memang barang yang mahal. Tidak bisa dibeli di toko manapun juga. Sabar juga saat ini menjadi barang yang langka, sulit dijumpai, apalagi di era super cepat seperti sekarang ini. Orang tidak lagi sabar, saudara. Orang tidak lagi mau menunggu untuk bisa berhasil. Orang juga tidak sabar saat menghadapi ujian hidup ini, saudara. Orang tidak sabar menanti janji Tuhan. Untuk jadi orang sabar perlu pengorbanan. Saudara dikasihi Tuhan, untuk menjadi orang sabar perlu pengorbanan. Tidak ada makan siang yang gratis, saudara. Ada harga yang harus dibayar. Kalau untuk makan saja, yang kenyang hanya untuk sesaat, kita harus merogoh saku alias harus membayar dengan sejumlah uang, apalagi dengan sabar. Sabar tidak bisa didapat seketika. Sabar ada harga yang harus dibayar. Sabar menuntut pengorbanan. Saudara,
sabar berhubungan erat dengan emosi. Orang yang temperamental, yang tidak bisa mengendalikan diri, yang mudah marah, yang gampang tersulut emosinya, sangat sulit untuk menjadi orang yang sabar. Sabar berhubungan dengan emosi, saudara. Emosi yang dimaksud dalam hal pengendalian diri adalah emosi yang negatif. Emosi yang maunya marah melulu, tidak peduli dengan orang lain. Yang penting gua begitu, kata orang Betawi. Ketika kita yang mau menjadi orang sabar, setiap kita yang mau menjadi orang sabar harus belajar mengendalikan emosi. Mulai dari hal kecil hingga masalah besar, saudara. Mulai dari diri hingga ketika berhadapan dengan orang lain. Alkitab mengatakan orang sabar melebihi seorang pahlawan, seperti yang tertulis dalam Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Belajar dari kisah di Sungai Gangga, saudara. Bunda Teresa sedang memandikan anak gelandangan di tepi Sungai Gangga. Ia melihat ada keluarga yang sedang bertengkar saling berteriak. Ia berpaling ke murid-muridnya dan berkata, "Kenapa orang suka saling berteriak kalau sedang marah?" tanya Bunda Teresa. Salah satu dari muridnya menjawab, "Oh, karena kehilangan sabar kita berteriak." Tetapi kenapa harus berteriak pada orang yang ada di sebelahmu? Kan pesannya bisa juga sampai dengan cara halus, tanya Bunda Teresa. Murid-murid saling adu jawaban, saudara, namun tidak ada satupun yang mereka sepakati. Akhirnya sang Bunda bertutur, bila dua orang bermarahan, hati mereka sangat menjauh. Untuk dapat menempuh jarak yang jauh itu, mereka harus berteriak agar terdengar, sambung Bunda Teresa. Semakin marah, semakin keras teriakannya. Karena jarak kedua hati pun semakin jauh, saudara. Apa yang terjadi saat dua insan jatuh cinta? Lanjutnya, mereka tidak berteriak satu sama lain. Mereka berbicara lembut karena hati mereka berdekatan. Tidak ada jarak di antara kedua hati. Sangat dekat. Setelah merenung sejenak, Bunda Teresa meneruskan, bila mereka semakin lagi saling mencintai, apa yang terjadi? Mereka tidak lagi bicara satu sama lain. Mereka hanya berbisik dan saling mendekat dalam kasih sayang. Akhirnya mereka bahkan tidak perlu lagi berbisik. Mereka cukup saling memandang. Itu saja, lanjut Bunda Teresa. Sedekat itulah dua insan yang saling mengasihi. Bunda Teresa memandangi murid-muridnya dan mengingatkan dengan lembut, jika terjadi pertengkaran, jangan biarkan hati menjauh. Jangan ucapkan perkataan yang membuat hati kian menjauh. Karena jika kita biarkan, suatu hari jaraknya tidak bisa lagi ditempuh. Saudara dikasihi Tuhan, mari kita mulai belajar sabar. Awasi hati kita supaya tidak gampang emosi. Ingat, untuk menjadi lebih daripada memenang, Anda harus menjadi orang yang sabar. Puji Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Saat hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kami, supaya kami tetap benar-benar berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Urapilah setiap Bapak Ibu seluruh para pendengar yang mendengarkan renungan pada saat hari ini. Berkati tubuh roh dan jiwanya. Berkati aktivitas usaha pekerjaan mereka. Keluarga lepas keluarga, Tuhan berkati.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, demikian perjumpaan kita di pada saat hari ini. Dan sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin.